Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmita dengan NIM 2021A1C272, jurusan PPKN Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik di Indonesia. Yang pertama, tentang pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, bahasa Yunani kuno yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Yang kedua itu tentang perkembangan geopolitik Indonesia. Pembangunan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh para pemuda melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu, yang berarti keutuhan wilayah NKRI, Negara Republik Indonesia. Satu bangsa yang merupakan landasan keutuhan Indonesia. Satu bangsa yang merupakan faktor pemersatu dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ketiga itu tentang unsur-unsur geopolitik di Indonesia. Geopolitik memiliki unsur-unsur dasar konsep geopolitik atau biasanya disebut sebagai wawasan Nusantara. Ada tiga, yaitu yang pertama wadah konsur, yang kedua isi konten, tiga tata laku. Adapun yang keempat yang itu tentang arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antara negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian ataupun tujuan di negara Republik Indonesia. Geopolitik juga memiliki sekali banyak unsur-unsur. Yang kelima itu tentang implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Sejak 17 Agustus sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam teritorial zone. Kelima itu tentang implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam teritorial zone and maritime Krigen Ordnance tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Ordinasi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordinasi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan RI yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayanan yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Oke, baik. Dari 17 Februari 1969, Deklarasi Landasan Kontinen sampai sekarang, Deklarasi tentang Landasan Kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk menyelenggarakan wawasan Nusantara. Oke, yang terakhir itu tentang zona ekonomi eksklusif Z. Pengumuman pemerintahan negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas Z adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah
Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintahan mengumumkan ZEN adalah: yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, dan yang ketiga, ZEN memiliki kekuatan hukum internasional. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang geopolitik di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.